kok suaranya gini ya, kurang ini ya. Kendala yang kami alami adalah punyanya Ashley ya. Ada juga yang P1 ya, flat ya. Oke, hampir tidak dinaikin apa-apa. Jarak segini bassnya 2 aja udah cukup banget. Tekan speaker, cek satu-satu. Nah, ini kebalik nih. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Di video kali ini saya sedang berada di Sumba, YK Bubak ya. Jadi di sini saya sedang ada pemasangan full set sound Ashley buat gereja. Nah, untuk ruangan seperti ini, speakernya kita pakai RXP 215 dan subwoofernya kita pakai RXP 118. Total di sini 2 set fill kiri kanan 2x15 dan subnya 18. Ya, dan di sini juga mixer kita pakai Behringer ya. Kemarin sempat kita tawarin yang mixer A32, cuman karena barangnya masih kosong di pusat, jadi kita harus buru-buru langsung ke Sumba. Jadi mau tidak mau kita harus pakai Behringer juga ya. Kemarin memang saya sempat mau bawa yang tipe 16, cuman karena penuh bagasi, jadi kita nggak sempat lagi untuk bawa mixer Ashley. Jadi bisa teman-teman dengar sendiri nih kalau full set sound Ashley itu seperti apa. Nah, untuk speaker delay ada 4. Ini ACT 600. Ini kita pakai 15 inci supaya buat mengcover area yang di tengah sama yang di belakang. Jadi total speaker delay 4. Penarikan kabelnya cukup simple ya. Bagi teman-teman yang gerejanya seperti ini, terus untuk kekurangan tim ya, biasa kalau speaker aktif kayak gini kan untuk nyalain speakernya kan harus satu-satu, agak repot biasanya ya. Maka dari itu kita tarik kabel listrik langsung ke ujung ruang kontrol. Jadi penarikan listriknya ini satu speaker langsung ke ruang kontrol. Jadi total 4 tarikan kabel listrik. Nah, 4 tarikan kabel listrik kita pakai sequencer. Sequencer itu 8 channel, ada 2 blank ya. Jadi power sequencer jadi total 16. Itu buat mengcover kayak mixer digital. Kemudian ada juga mic wireless, manajemen, pokoknya peralatan lainnya. Jadi semuanya dengan cukup satu saklar dia akan nyala otomatis. Dan untuk matikannya juga hanya satu saklar. Kita akan contohkan seperti apa. Baik, saya sekarang akan ajak teman-teman ke depan seperti apa ruangan khusus panggungnya seperti apa. Jadi penataan kita tetap kayak gini, kiri kanan speaker 2x15 nya. Subwoofernya juga ya, kiri kanan buat di atas panggung boleh, di bawah juga boleh. Tapi ini kebanyakan juga nggak masalah ya. Speaker lebih banyak lebih bagus, dan saya jualnya lebih luas juga ya, dan dapat duitnya lebih banyak. Oke, speaker monitor. Nah, ini sebenarnya sudah dibeli juga ya. Speaker yang lama ini dipakai, ditambahin lagi. Kita mintanya full Ashley aja sih, cuman karena ini sudah ada speaker monitornya, jadi pakai Cooper JS10 ukuran 15 inci yang harganya paling terjangkau dengan harga 5.680.000 unit, dan bisa buat memakai monitoring, kemudian puring, back sound pun semuanya bisa menggunakan JS10 sama seperti ACT 600. Mas siapa nama Mas? Ini adalah namanya Mas? Kenalin Mas. Pak Rama adalah pengurus ya? Iya. Terus? Ya sekalian pelayan, pelayan Tuhan di tempat sini. Oke, siap, lanjut. Oke, di sini ada drum di belakangnya. Ya, ada juga snake kabel ya, yang sudah ditarik. Ini punya yang lama sih sebenarnya. Tinggal kita tambahin aja. Ruang kontrolnya tuh di belakang semua tuh. Ya, semuanya terkoneksi melalui snake kabel. Ada juga speaker monitor penghubung dari snake kabel juga. Ada juga nanti ada ear monitor. Nah, ini teman-teman juga pasti penasaran, ear monitor kita tuh pakai Ashley juga, ada juga yang kabel ya, yang P1 punyanya Behringer. Baik, sekarang kita langsung pemasangan saja. Alat-alatnya udah kita kirim juga ya, dari kemarin ini udah sampai juga. Karena saya baru sampai juga, jadi penarikan kabel kita baru pasang. Sini nih. Iya, ini alat yang lama di sini semua, ada rakitan, ada juga original DBX, ada juga nih prosesor, mixer yang lama PV,
mixer buat drum juga kita bongkar semua di sini. Fase checker ya, ini buat cek fasenya. Hah? Gitu suaranya. Satu lagi ini. Ini kita coba. Kalau merah kebalik. Kalau hijau aman. Ini letakkan speaker, cek satu-satu. Nah ini kebalik nih, karena main di mixer digital. Coba Pak Sori, fasenya. Nah ini aman. Karena di mixer digital itu fasenya kalau misalkan kita balikin, dia bisa mendeteksi. Ini kebalikin ya? Oke, ini di mixernya dibalikin fasenya. Nanti kita ke mixer digital lagi. Nah ini deketin, ini aman. Dan coba cek sebelah situ. Kebalik ya. Nah, ini bisa digitalnya bisa dimainin. Begitu. Coba balikin Mas Suri. Balikin fase. Nah, ini balik. Nah, sekarang kita menuju ke mixer digital ya, yang tadi fasenya bisa dimainin. Nah, ini tadi Mas Dori itu mainnya di sini nih. Jadi kalau kebalik ketahuan. Tadi kan merah, itu tak suruh balikin. Nah ini kayak gini nih. Ini fasenya nih. Ibarat kayak gini nih. Contoh lakban kertas nih. Nah ibarat kayak gini nih ya. Ini dari depan. Nah coba dari belakang. Tuh gitu kalau kebalik fase mah. Ini kita tes ya. Nah ini frekuensi, lihat teman-teman. Lihat ini. 41 nggak dimainin apa-apa, potong ya. Ini potong di frekuensi berapa nih? Oh di sebelah sini ya. Oke 40. Ini out 1 out 2 sama speaker out 3 4. Ini potong vokalnya flat ya. Oke hampir tidak dinaikin apa-apa. Oke mari kita tes bosku. Kita naikin power, kita naikin nih. Mantap pasnya. Jarak segini bassnya 2 aja udah cukup banget. Ini suara bassnya doang nih. Wah mantap, getar semuanya. 2 sub doang bos. Lagi cek vokal ya. Nah ini saya mau spill untuk kabel-kabelnya. Berantakan seperti ini, mohon maklum ya. Ini saya hanya menyarankan karena udah terlanjur narik kabel yang snack kabel yang lama, yang sebelumnya sudah menggunakan snack kabel yang manual, yang tebalnya seperti ini. Ini snack kabel AXL kalau nggak salah dia ya. Tebalnya seperti ini ya. Jadi ini snack kabel 32 channel, 50 meter, 8 output ya. Ini udah kita pemakaian yang lama ya. Kita tarik ke mixer, input, output, aux, kemudian ada juga ya aux dan input output sih sebenarnya untuk snack kabel. Ada juga beberapa kita modif ya, yang tadinya input kita jadikan output. Supaya apa?
Di sini inputnya sekitar pemakaian sampai 29 input ya, outputnya kita lebihin 10 output. Yang tadi kan 8 out ya, jadi kita modif jadi 10 out. Caranya sama seperti biasa, tinggal kita soketnya kita ganti dari male ke female, dibalikin female ke male, kayak gitu aja sih. Nah, Mr. Behringer ini juga ada snackable digital ya, yang bisa teman-teman ambilkan dari sini nih. Nah, karena ini gerejanya sudah ada snackable manual, jadi ya udah daripada beli lagi ya, jadi kita tetap menggunakan fasilitas yang sebelumnya ya. Pokoknya intinya teman-teman ada budget berapa, terus barang-barang yang lama masih bisa dipakai nggak, nah, itu mesti dikonsultasi dulu sebelum pemasangan kayak gitu ya. Kayak gitu. Setelah ini kita langsung ke depan. Nanti ini perapian gampang kok ya, paling kabel-kabel yang paling banyak tuh antara kabel speaker aktif, kabel listrik yang speaker aktif, dan juga ada kabel-kabel instrumen yang udah pernah ditarik, nanti kita rapikan lagi. Nah, ini kabel speaker aktif ada 2 ya, satu XLR, satu listrik. Nanti kita patenkan ke semua di sini. Ini karena kemarin belum sempat kita kemarin kita cek sound, jadi belum sempat rapiin. Ini udah cek sound semua, udah bunyi, baru kita rapiin gitu ya. Kita langsung ke panggung ya. Saya mau mulai untuk routingnya ya. Ini kan udah jadi, ini hari yang ketiga ya. Baik, untuk routingnya dari mixer main out. Oke, ini kita masuk ke manajemen ya, inputnya AB. Oke, di sini teman-teman bisa lihat AB ya, dari mixer. Kemudian outputnya ini kan ada 6, karena ini manajemennya 2 input 6 output. Yang kita pakai adalah 4 outputnya saja. Jadi output 1, 2 ya, ini buat power yang pertama. Oke, kemudian output yang 3 dan 4 kita masuk ke power yang kedua. Nah, ini fungsinya power yang pertama adalah speaker L dan R yang di depan itu, yang 2x15, 1, 2 kiri kanan ya. Itu power yang pertama. Ini RXP 4800 Astley buat angkat 2x15 Astley RXP 215 ya. Kemudian yang power yang kedua ini adalah power buat subwoofer. Tipenya sama, RXP 4800 juga ya. Ini hanya angkat subwoofer 2 unit yang di depan juga. Kayak gitu, yang di depan 1, 2 ya. Kemudian di sini ada power sequencer. Oke. Power sequencer yang pertama yang di atas ini kabel listriknya mulai dari mixer, manajemen, ada juga aksesoris seperti kita lihat di belakang ya. Ini kan colokannya banyak banget ya. Ini power sequencer. Oke, sorry, ini power. Ini kabel listrik. Oke. Nah, yang kabel listrik ini adalah untuk speaker delay. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. 4 speaker aktif delay. Ini tipe ACT 600. Mengapa kita harus tarik kabel seperti ini? Karena tidak semua gereja ada yang bisa menghandle, atau kadang nih ada juga yang lupa matiin atau lupa menyalakan speaker aktif delaynya ini. Jadi ketika sudah beres, ada juga speaker aktif ini ada yang mati. Kenapa saya tidak pakai pasif? Karena nantinya kalau power di sini akan banyak sekali kayak gitu ya. Kalau ya mungkin teman-teman beranggapan kalau pakai speaker pasif kan tinggal ditarik aja kabel speaker di sini. Tapi balik lagi, beda orang, beda persepsi. Saya lebih suka aktif untuk memainkan delaynya sendiri seperti itu. Dan menurut saya itu lebih awet lah seperti itu ya. Kalau misalkan
kita pakai pasif, satu powernya mati, maka speaker pasif yang di delay ini akan mati. Tapi kalau speaker aktif yang kita pakai, kalau misalkan satunya mati, yang lain kan masih bisa di cover. Nah, itu plus minus di penggunaan aktif dan pasif seperti itu teman-teman ya. Ya, speaker aktifnya 4, 1, 2, 3, 4, ada 2. Ini terminal listrik juga, itu kita tarik sampai ke ujung panggung ya. Itu buat seperti receiver, kemudian ada ear monitor, adaptornya segala macam. Kita bisa controlling dari dari ruang kontrol di sini. Jadi tidak ada yang namanya kelupaan lagi teman-teman ya. Memang penarikan kabel memang agak ribet, tapi ini sangat memudahkan teman-teman untuk kedepannya. Jadi saran saya memang aktif kayak gini ya, harus ditarik kabel satu-satu ke ujung, walaupun kabel listriknya habis banyak, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Pastinya ini akan berefek di kemudian hari. Tidak ada yang namanya matikan listrik lagi atau konsleting ya, karena power sequencer ini selain relay listrik, dia ada semacam voltase seperti ini. Jadi bisa dibilang ada kaitannya dengan stabilisernya listrik seperti itu. Jadi saran saya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita di depan panggung, tapi di sampingnya sini ada snake kabel. Ini snake kabel kayak gini ya, snake kabelnya ini 32, tapi kita modif ada out ada in di sebelah sini ya kan. Nah, dari semua pemain musik masuk ke sini semua, backsound, drum, terus ada juga mic kabel ya, mic wireless, ear monitor, semua kita masuk ke bagian snake kabel. Jadi kita bicara untuk ear monitor di ruang kontrol. Di sini ada satu buah mic khusus buat soundman-nya. Nah, tugas mic-nya ini hanya berbicara antar pemain ear monitor atau pemain band sana ya. Jadi selagi dia bicara, pemain soundman ini berbicara, suara tidak akan masuk di speaker monitor, delay maupun SR ya, atau 2x15 atau pokoknya yang di dalam gedung ini. Itu hanya berfungsi di ear monitor. Nah, ear monitor di sini nih. Ini ear monitornya asli ya. Ini yang wireless. Ini tugasnya di depan ya, bukan di belakang. Ini hanya contoh aja. Ini kita langsung ke depan dan kita kasih sedikit saja untuk simpelnya seperti apa ya, jadi buat teman-teman jelas seperti apa untuk kegunaannya ya. Menurut saya juga sangat penting adanya ear monitor seperti ini. Jadi bukan cuma antar soundman saja, tapi antar pemain musik untuk mengubah kunci-kuncinya bisa juga di depan. Nah, yuk kita ke depan yuk. Nah, saya persis di depan. Ini ear monitor wireless ya, ada receivernya di belakang sini. Oke, ini udah kita tandain juga. Ini ear monitor C. Ini receiver di sini. Kita masuk ke snake kabel. Oke. Pokoknya aux ini aux out ya teman-teman. Ini ear monitor kita kantongin di sini, di belakang boleh, di depan boleh. Ini yang wireless. Ada juga ear monitor kabel. Ear monitor kabel ini nih, P1 Behringer punya. Headsetnya teman-teman bisa beli sendiri. Ini saya beli online. Untuk ininya 1.300.000, 1.350 lah, seperti itu. Pemain musik ada 4, 1, 2, 3, dan drumnya 4 ya. Jadi masing-masing sudah bisa mendengarkan suara musiknya sendiri. Baik, kita contohin satu saja. Mas Dori akan berbicara di depan, di belakang. Saya akan mendengarkan suara soundman Mas Dori. Jadi intinya kalau saya ada kurang apa, saya bisa langsung komunikasi tanpa teriak.
Dan di sini sudah disediain mic kabel khusus buat komunikasi pemain musik, pemain band, sebenarnya kan sama aja, pemain musik dan soundman. Pokoknya ketika pemain musik berbicara di sini, semua pemain musik akan mendengarkan arahannya, ya. Begitu juga soundman, dia bisa mendengarkan apa yang kita berbicara. Nah, misalkan teman-teman ada pertanyaan, oh berarti nanti suara musik akan kedengaran dong pas kayak di drum, kayak di keyboard. Intinya di mixer sudah bisa dimainkan untuk gate-nya. Jadi sensitivitasnya misalkan untuk dynamic ini kan kalau kita tanpa mainkan di threshold-nya, dia akan menangkap suara yang ada di sini, ya. Nah, intinya di mixer digital sudah bisa dimainkan multi gate, ya. Multi gate-nya kita bisa mainkan, nggak usah dibikin sensitif, ya. Pemain musik akan langsung berbicara mendekati mic-nya, ya. Dia pasti akan sangat dekat dengan mic kabel ini, ya. Jadi paham ya teman-teman, ya. Ini akan saya contohkan satu saja. Menit jalan nggak, Mas Dori? Tanyain menitnya jalan nggak? Tes one. Cek masuk. Oke. Oke. Menitnya jalan Mas Dori yang di ini Di kamera. kamera. Menitnya jalan deh. Jalan, oke. Video recorder mixer silakan di Oke. klik Masuk. record. Oke, Oke. sudah. Siap. Oke, brother, ini sedang kita contohin satu simpelnya seperti apa untuk pemakaian ear monitor. Jadi teman-teman lihat di sini, ya, ini sinyalnya naik turun, ya. Cek. Nah, ini teman-teman bisa lihat, cek. Yang hijau ini tes. Oke. Buah mic pembicara antara pemain band, pemain musik ya sama aja ya, sama soundman. Nah, soundman kita coba panggil. Halo Mas Dori. Halo Kuku. Nah, ini Mas Dori lagi ngobrol dengan saya dan di sini teman-teman bisa dengar, ya. Ini kamera dengar, ya. Di sini tidak ada speaker sama sekali. Ini murni kita komunikasi lewat mixer earphone, ya. Ini earphone namanya. Baik. Untuk earphone ini wireless punyanya Asley, ya. Ada juga yang P1 Asley ini, ada juga P1 Behringer, ya. Jadi sistemnya sama seperti arahan dari soundman-nya minta apa, ya. Kalau misalkan disuruh cek kick-nya drum, kita bisa langsung dengar di earphone, ya. Sistem tollback seperti itu. Kemudian kalau misalkan pemain musik kurang untuk bassnya, ya, atau snare-nya, atau pemain musiknya earphone, pemainnya musik keyboard perlu dengar suaranya drum, ya. Si soundman ini akan mengirimkan sinyal, ya, sesuai requestan pemain musik atau penyanyinya seperti itu. Baik, kita coba pindahin, nanti Mas Dori akan arahin kita untuk pengecekan, ya, pengecekan sound. Kita coba. Oke, cek, coba di drum aja dulu. Belum. Kamera gue baru geser, ya. Tolong siap. ya. Tolong ya. Sabar. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di belakang tuh. Oke. Oke, baik, kita coba pindah ke alat musik drum. Oke, di sini sebenarnya ini mic-nya ini dipakai buat di stand mic aja, buat standby, ya, supaya teman-teman tinggal ngomong aja langsung di sini, nggak usah lagi kayak gitu, biar standby, ya. Jadi selain tollback, si pemain musik juga bisa arahin untuk nadanya kurang apa, jadi saling komunikasi antar pemain musik itu sangat penting kayak gitu, ya. Baik, kita suruh Mas Dori untuk arahin kita untuk pengetesan, cara simple seperti apa untuk pengetesannya seperti ini, ya. Oke. Mas Dori, silakan. Oke, Kuku, coba coba suara kicknya. Itu. Suara snare.
Mas Dori, ini apa kirim sinyal ke ini nggak? Oh, Ke masuk. flash disk ya? Coba Masuk, ya. Masuk, iya. Masuk ya. Ah. Kita coba suara pelan sedikit saja biar teman-teman bisa dengerin hasil recordnya seperti apa. Pastinya sangat-sangat jernih. Itu earphone itu kan juga bisa buat anak yang player yang masih belajar kan bisa diperintahin. Oh ya buat anak-anak kecil gitu Mas Dori yang Iya, itu butuh. main A, main B gitu. Oh gitu. Oke, kayak gitu ya. Pasti teman-teman mungkin ada arahan atau masukan buat kita semua. Kita tetap terima masukan. Teman-teman silakan komen di bawah. Mas Dori, kita lanjut lagi untuk pengetesan drum. Siap. Itu ini posisinya kick kan, itu limitnya aku buka dulu biar masuk ya. Soalnya kan ini agak malam pukulnya kuku kaleman. Oke. Wah, masuk. Mantap. Oke, baik, itu saja untuk review singkat ya, pemakaian simple seperti apa sistem kerjanya ear monitor. Selain ini untuk earphone-nya kita pakai ini punyanya Asley ya. Nantinya kita akan review selanjutnya biar teman-teman tahu untuk hasil menggunakan wireless pastinya lebih enak, tapi untuk baterainya agak boros ya, teman-teman harus ada cadangan. Tapi namanya wireless ya seperti itu untuk konsekuensinya ya. Baik, untuk yang kabel kelemahannya saja yang penting terutama untuk kabel ini kabelnya beleweran, kemudian adaptornya juga kita harus sambungnya lebih panjang karena untuk P1 ini belum ada adaptor sama sekali. Baik, Mas Dori lambaikan tangan di kamera supaya Mas Dori kelihatan kerja Mas Dori. Sekarang kita masuk ke bagian mixer, oke? Untuk mixer ya, mic yang operator itu kita masukin di bagian nih, mic channel 31. Mic operator yang ini nih, yang soundman yang ngomong. Kemudian mic untuk pemain musik nomor 27. Volume ini sendiri dari sini. Kayak gitu teman-teman ya. Aux-nya dikirim nih 27 ini, dikirim ke busannya ke sini. Tuh. Ear monitornya di sebelah sini. Ya, ear monitor yang C sama D nih. Bus 4 dan bus 5. Bus 3 dan 4. Nah, ini aux outputnya. Kita kirim sinyal ke wireless. Ini semuanya ini yang wireless ini yang ear monitor drum ya, bass, keyboard, gitar. Semuanya sudah kita kirim sinyal ke sini. Seperti itu kira-kira untuk cara pengoperasiannya teman-teman. Sangat simpel, apalagi kalau mixer digital kayak gini, fasilitasnya sudah dikasih semua. Jadi teman-teman tinggal cari saja dan keperluannya apa saja kayak gitu. Ini hati kami, ini hidup kami, ini pikiran kami Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat, kami mau menyembah Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau
Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Oke brother, hari ini kita cek sound terakhir karena kita terakhir kali di Waika Bubak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah lihat rutinnya kita dari awal pemasangan speaker aktif kemudian penataan ya, karena ini gereja baru pertama kali menggunakan sound system yang lumayan profesional, jadi makanya mereka belum terbiasa untuk telinganya. Jadi ada yang terlalu keras, kemudian ada yang suka yang soft, kemudian ada juga beberapa yang memang mintanya tidak mau terlalu bising seperti itu. Nah, kendala yang kami alami adalah gereja seperti ini adanya ruangan delay atau ruangannya agak bergema sedikit ya, jadi suaranya ada beberapa yang memang kejar-kejaran. Jadi makanya kita kesini untuk setting kayak speaker delay ini. Memang kita ada beberapa delay kan ya, terutama kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah sini, lecture ke depan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini ruangannya, yang di depan itu ya sengaja saya tidak lempar sampai ke tengah situ karena itu rasanya di depan. Pastinya berakibat suara atau penonton yang duduk di depan terlalu sakit untuk kupingnya ya. Jadi makanya kita kasih delay speaker seperti ini buat mengisi jemaat yang di tengah maupun di belakang. Jadi kita ngomong seperti ini saja sangat enteng ya, tidak teriak-teriak seperti sebelumnya yang menggunakan sound system yang rakitan. Nah, kalau ini settingan pabrik seperti ini tidak banyak yang kita potong, hanya lokat, kemudian high, dan kemudian middle-nya kita potongnya tidak terlalu banyak. Dan ini mic-nya yang harga 1 juta, koinnya Asray CD1, kita lihat itu frekuensinya yuk. Mungkin teman-teman juga bisa jadi pelajaran juga. Ini yang mic CD1 ya, yang kita potong adalah low-cut-nya. Ini teman-teman lihat hampir flat ya, low-cut ini tujuannya biar tidak menggaung saja di sebelah sini. Oke, high-nya middle di frekuensi 4 kilo kita turunin sedikit. Dan ini hampir flat semua seperti itu. Ini jarak dari panggung ini sekitar 30 meteran lah ya. Tidak ada namanya istilah delay karena sudah dilengkapi mixer digital. Kalau masih delay tidak terlalu tuh. Baik, kita ke depan ya. Kalau kemarin teman-teman lihat
video terakhir ini belum rapi semua. Nah ini untuk ductingnya dikasih pipa, diikat semua. Speaker aktif ini tetap nyala kalau teman-teman dengar seperti ini. EQ-nya kita flatkan semua, ya. Jadi tujuannya speaker ini di-flatkan, mainkan di mixer dan manajemen kita potong low-cut-nya juga. Ya, jadi meminimalisir adanya low yang berlebihan atau yang namanya dengung, ya gitu. Kemudian di sini juga teman-teman lihat ya, buat speaker aktif, speaker yang 2x15, kemudian sub 18 kita tumpuk jadi satu. Nah sekarang posisi yang terbaik subnya di bawah, speakernya di atas, ya. Kemarin kita belum ketemu untuk low-nya nggak nyampe ke belakang. Nah sekarang low-nya sudah bisa mengisi di tengah maupun di belakang. Jadi karena ini ada drumnya manual ya mas? Drum manual. Jadi drum manual ini agak sedikit susah dimainkan low frequency kicknya. Kicknya itu nggak dapat kalau kemarin. Nah sekarang udah dapat banget ya hasil recordnya, nanti akan saya tampilkan di video akhir. Kemudian di dekat panggung, mari kita tes. Nah dekat panggung ya, speaker tetap, monitor tetap nyala seperti biasa, karena pengkorbannya juga perlu dengar suaranya sendiri kayak gitu. Nah ini kita teriak di depan pun semuanya hampir merata ya. Mau dari speaker XR 2x15 kemudian sub kita hampir potong, tidak masuk ke subwoofer. Jadi ini udah hari yang keempat semuanya aman dan hampir pemakaian kita setting dari pagi jam 10 kita main sampai jam 10 malam. Karena di sini juga banyak beberapa band, jadi kita masih cari-cari frekuensi, kemudian kita save presetnya, kita save lagi, besok kita tes lagi ada perubahan atau tidak, kayak gitu. Memang harus seperti itu. Jadi cari frekuensi yang terbaik. Saran saya teman-teman juga perlu evaluasi seperti ruangan seperti ini ya. Kedepannya kalau misalkan bisa saya sarankan mau di atas untuk ruang kontrolnya juga lebih bagus ya. Karena ini gereja sudah jadi mungkin penarikan kabel yang memang sulit bagi kita ya. Jadi kabel speaker aktif maupun pasif kita tarik sampai ke belakang seperti itu. Oke brother, hari ini saya berada di YK Bubak, gereja apa namanya kok? Gereja Bethel Indonesia YK Bubak Jalan Pemuda. Oke, jadi kok namanya siapa? Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reynard, saya dari Sumba NTT. Asli orang NTT. Ya, jadi kalau asli dari sini. Subscriber saya nih yang berada di Surabaya, Singkawang dan lain-lain. Nah, ini kokonya sangat ganteng, kaya raya, kemudian orangnya ramah tamah. Saya selalu dilayani, dikasih kopi, dikasih makan. Pokoknya semua diberesin selama saya di YK Bubak. Yeah. Kok, saya mau tanya nih, selama saya pasang sound di sini, hasil suaranya apa ada kemajuan atau gimana kok? Jawab review jujur ya kok. Oke, awalnya mungkin kok nggak ketemu ya settingannya ya. Oke. Tapi setelah beberapa kali di setting, akhirnya sekarang udah ketemu settingannya. Dan jujur saja, awalnya saya agak ragu ya sama suaranya. Kok suaranya gini ya? Tapi ternyata kita belum ketemu hasilnya. Dan sekarang suaranya sudah jauh lebih baik dibandingkan awal-awal gitu. Berarti memang ada perubahan ya kok ya, Ya, selama menggunakan sound yang lama dan sound yang baru. Betul, ada perubahan. Ada perubahan. Kemudian menurut dari branding ini kok asli nih misalnya. Ya, nih. oke. Ini harganya cukup terjangkau ya kok. Ya, Tapi betul. hasil suara yang dihasilkan dari speaker ini menurut kok secara pribadi saja, jawab review jujur aja. Oke, asli ini harga termasuk harga terjangkau ya. Dan juga kualitasnya enak. Awalnya ya itu seperti tadi saya omong, awalnya ragu. Kok suaranya gini ya, kurang ini ya. Oh ternyata karena belum ketemu aja settingan yang pas. Betul. Tapi setelah ketemu settingan yang pas sudah enak, jauh lebih baik, lebih enak juga. Dan dibantu suaranya dengan ya. mixer digital Ya, ya. mixer digital betul. Saran-saran kok buat subscriber saya semua. Ya. Saran-saran. Oke, saran buat Subscribernya subscribernya KH Audio,
Kalau mau cari barang jangan diragukan lagi. Oke. Kokonya ini wah, orangnya humble jadi bisa enak diajak ngobrol. Oke. Nah, sekarang kita susah nyari toko atau orang yang jualan itu yang mau jelasin, yang mau terangin ke kita barangnya seperti ini. Nah, Kan Koko bukan saya ini ternyata diajak ngobrol enak, diajak konsultasi alat-alat enak. Jadi kenapa saya deal sama KH Audio karena itu. Seperti itu. Karena sebelum kita briefing dulu. Nah, jadi Gitu. Teman-teman di sini saya review jujur, Koren juga review jujur. Jadi saya tanpa briefing, ya selama saya review barang, kemudian tanya-tanya customer, selalu saya tanya review jujur. Betul nggak kok? Ya, betul. Jadi saya nggak ada tambah-tambahan. Oh, suruh bilang jujur. Jangan ada yang bilang oh di sini kurang, tapi kita harus ngomong bagus ya. Jadi di KH Audio selalu memprioritaskan pendengaran customer kayak gitu kok. Semoga awet kok. Terima kasih banyak kok. Semoga soundnya awet, kemudian bermanfaat bagi jemaat di YK Bubak. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dari routing, kemudian penarikan kabel. Yang pastinya teman-teman untuk harga per item akan saya cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Untuk kedepannya, misalkan teman-teman ada komen, ya ada tambahan apa, terus ada routingnya mau dari mana ke mana, atau teman-teman yang berada di YK Bubak mau tes sound boleh kok tes sound di sini atau mau mendengarkan secara ini langsung reels ya, teman-teman bisa langsung ke YK Bubak. Alamatnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi dan kolom komentar. Akhirnya saya Kondra dan saya Ray dan Koren ya. Dan beserta teman-teman nggak bisa saya sebutin tadi, Mama udah saya udah saya briefing juga tadi sudah bagus ya. Thanks for watching. Jadi ada Mama yang selalu setiap pagi bikinkan kita kopi, kemudian selalu siapin sarapan. Mama mau tanya-tanya, suara yang sekarang terpasang bagus? Bagus. Dibandingin dulu-dulu? Iya, yang dulu-dulu lebih bagus kan. Bagus kan. Ya, suaranya lebih nyaring. Halus lagi. Lebih suka berarti work it semua lah ya Mama ya. Bagus. Oke Mama, saya pulang dulu Mama. Iya. Semoga Mama saya selalu Amin, sama-sama. Selalu diberkahi rezeki, kesehatan, pokoknya sukses buat Mama. Amin. Juga Doa sama saya Mama. buat anak juga, Tuhan memberkati. Amin. Usahanya diberkati Tuhan. Amin. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Amin. Bersama teman Mas yang Dori. datang dari sana. Iya. Tuhan memberkati ya. Salam-salam buat jemaat Mas. Oke. Mas Dori. Salam-salam buat jemaat. Oke, dan berarti kesini lagi ya? Oh, pasti. Oke. Nanti tinggal belikan tiket pesawat ke Korea. Ikut. Ingat kau Korea ya, ingat kau. Ingat ya Korea. Ini Mama terbaik juga. Amin. Di NTT saya ada punya Mama. Amin. Nanti di Labuan Bajo saya mau cari Mama lagi. Amin. Tapi kayaknya tidak ada. Tidak ada serama Mama. Iya. Mama, pamit ya Mama ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Dadah. dadah. Foto dulu Mama satu.